Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, kembali lagi dengan saya Dekastor. Di video kali ini saya mau buat testimoni bengkel sesi part ke-26 ya. Gak kerasa kita udah memasuki part 26 lagi ya. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf nih ya kepada kalian semua. Banyak banget yang ngechat saya, katanya Dekastor sekarang jarang-jarang banget sih buat konten. Kenapa? Terus ada yang bilang, Bang, emang udah nggak ada akun yang jebol-jebol lagi gitu. Jadi sebelumnya saya juga minta maaf banget ya kenapa saya nggak buat konten itu, karena saya lebih mengutamakan merespon chat-chatan kalian yang mau order di Dekastor ya, karena banyak banget nih, apalagi yang sesi terbaru ya, sesi new itu banyak banget yang pengen order, dan itu pun saya berusaha semaksimal saya agar saya bisa merespon chat-chatan kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian komplain lagi, Bang slow respon banget, Bang saya belum direspon, Bang saya udah sebulan, Bang ada yang sampai 2 bulan belum direspon. Jadi mohon maaf banget nih bos ya, karena saya kerja sendiri dan saya emang semampunya segitu gitu, karena setiap saya balas catatan kalian itu tiap menitnya bahkan tiap jamnya itu ada aja yang masuk. Jadi setiap itu catatan kalian ketimpa, ntar naik lagi gitu. Jadi saya bingung juga gitu untuk mengaturnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau order, itu saya ingatkan kembali, ketika mau ngechat saya pastikan dananya udah siap ya. Kalau misalkan belum siap jangan chat dulu gitu. Terus kalau misalkan mau bertanya tentang jasanya berapa, kan udah saya sampaikan di channel YouTube saya gitu kan. Jadi nggak perlu kalian bertanya lagi gitu. Jadi yang ada, ketika kalian ngechat itu buang-buang waktu juga gitu ya ke sayanya, kasihan yang lain juga mau pada order. Jadi saya ingatkan kembali ya, kalau misalkan mau order pastikan dananya udah siap ya. Jangan nunggu, Bang nanti saya kumpulin dulu, Bang ntar Bang saya mau ngumpulin lagi, Bang uangnya kurang, Bang saya dananya belum siap, aduh kata saya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi intinya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalkan mau order pastikan dananya udah siap ya. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Jadi ketika kalian chat saya respon terus tinggal langsung di order gitu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Nanti ketika kalian mau ngechat lagi pas dananya udah siap, belum tentu bisa kerespon bos, karena apa, chatan kalian ketimpa pastinya gitu. Jadi jangan sampai sia-siakan ya. Bukannya saya merasa ngartis atau penting gitu ya, cuman ya emang realitanya kayak gini bos. Jadi kalian sekarang bisa direspon ya, belum tentu pas nanti seminggu kemudian kalian dana udah siap ya, terus mau ngechat lagi nggak kerespon, karena banyak banget chat yang masuk gitu bos ya. Jadi minta kerjasamanya aja lah ya. Oke bosku, sebelumnya juga saya minta maaf nih, saya pakai masker karena emang lagi nggak enak badan banget ya. Udah ada 3 hari nih ya. Biasalah penyakit orang miskin ya, kayak gini lah ya. Nah gini bos, sebelum lanjut ke videonya, saya minta dukungan dari kalian semua untuk support terus channel YouTube saya agar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Dekastor. Jika kalian suka dengan videonya, like videonya, share ke teman-teman kalian bahwa Dekastor tempat bengkel sesi Facebook aman dan terpercaya. Oke. Nah ini seperti biasa, saya mendapatkan salah satu akun dari subscriber saya yang sudah order di Dekastor ya. Ini kendalanya kenapa? Jadi ini kendalanya, dia akun kalau nggak salah hasil beli ya, tiba-tiba ke sesi gitu kan. Nah ini masalahnya dia terkena sesinya seperti gambar di atas ini ya. Dan di situ keterangannya opsinya konfirmasi identitas lagi. Jadi nggak ada istilahnya opsi minta kode Gmail ataupun tanggal lahir ataupun tebak foto teman. Jadi pas ketika order itu dia kena sesinya dan opsinya konfirmasi identitas ya. Dan alhamdulillahnya di hari ini saya usahakan akunnya bisa jebol, karena sebelum saya record pun saya udah ngecek karena opsinya sudah muncul gitu ya. Oke bosku, tanpa menunggu lama kita langsung masukin identitasnya dulu ya. Ini saya masukin identitasnya dulu ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak ada kendala apapun ya. Nah, jadi alhamdulillahnya
apa namanya, sesinya itu kan nggak ada apa sih keterangan opsi ya, maksudnya nggak ada klik mulai ya, dan di sini alhamdulillahnya udah bisa muncul klik mulai ya. Nah ya ingat ya, saya bukan settingan, aduh kebangetan kalau masih bilang settingan ya, bodoh itu orangnya ya. Itu biasa bocil-bocil yang istilahnya pengen order tapi nggak kesampaian gitu ya, jadi jangan kayak gitulah ya. Aduh malu banget dah pokoknya, anak-anak kecil zaman sekarang pada melunjak sama yang lebih tua gitu ya, parah banget. Kasihan orang tuanya yang ngedidiknya itu, kasihan gitu. Buat apa orang tuanya mati-mati ngedidik anaknya sedangkan anaknya seperti itu gitu, kasihan loh, usianya masih muda tapi pada kurang ajar semua, apalagi perkataannya wah parah banget sih ya. Oke bosku, kita langsung klik mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini cara membuka kunci akun Anda. Klik selanjutnya. Nah, alhamdulillahnya ya. Jadi opsinya sudah muncul dan berubah menjadi dapatkan kode di telepon mantan ya. Oh, di telepon mantan ya. Jadi biasanya dikirim ke telepon mantan tuh ya. Nah, ini dapatkan kode di telepon Anda. Oke. Kita langsung hubungi ownernya ya, pemilik akunnya nih. Kita cari sesi 490 ya. Oke, kita telepon ya. Halo, assalamualaikum. Suaranya kecil banget bos. Halo? Iya, cek. Nah ya. Iya, masuk. Ya gini bos, ini ada kabar baik ya, bahwasanya akun bos ini udah bisa dijebolkan, tapi di sini dia meminta dapatkan kode yang dikirim ke ponsel mantan bos. Jadi ini nomor ponselnya aktif gak bos? Yang ada di Facebook? Aktif bang, aktif. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ini kita bisa jebolin ya bos. Oh iya bos, mau nanya bos, ini Siap bang. buat para subscriber saya juga nih ya. Jadi buat apa ya? Jadi patokan juga gitu. Jadi kenapa sih pas posisi lagi ke sesi itu, maksudnya ketika pas ke sesi itu karena apa gitu bos? Kendalanya gitu, awalnya bisa ke sesi. Kendalanya tuh pertama login ya baik-baik aja bang ya. Terus? Berapa jam tuh langsung pas pengen mau ganti email sama passwordnya tuh ya segala macamnya tuh kok ke sesi kataku kan. Gitu bang awalnya sih. Oh, itu hasil beli apa gimana itu? Hasil beli bang. Oh, hasil beli ya, saya juga. Tapi ada juga sih ya yang ketika pas login dianya ke sesi, ada juga yang kayak gitu. Terus ada juga sih rata-rata yang ketika udah login tapi ngubah email, terus nomor HP ataupun ganti sandi, ada juga yang kayak gitu ya. Tapi ini kendalanya pas lagi login gitu ya, terus ke sesi gitu. Iya pas lagi login. Pas login itu nggak ke sesi bang, pas pengen masuk pengaturan itu bang. Oh bisa kayak gitu ya? Apa diklik amankan akun ya? Saya takutnya sih diklik itu pas login itu kan ke pengaturan itu langsung ke sesi gitu. Tapi data Gmail udah dirubah belum? Data Gmailnya? Udah itu Oh. sama teman saya bang, teman JP juga itu belinya. Udah percaya kan saya. Nah kira saya mah gampang lah ganti-gantinya. Taunya digituin. Tapi kalau misalkan emang Gmailnya sudah diganti, tiba-tiba ke sesi seperti ini, ya kalau misalkan kita berpikir kayak sesi UTP ya, kalau misalkan akunnya mau di HB bisa aja gitu dari notifikasi Gmail yang si ownernya gitu, terus diklik amankan akun, akhirnya terkena sesi seperti ini. Kan ada juga sesi sesi UTP yang terbaru juga kayak gini gitu bos. Ya udahlah gitu aja ya bos ya. Jadi ini makasih banget ya atas infonya ya. Jadi ini kita langsung garap aja, kalau misalkan ada kode langsung kirimin secepatnya ke saya bos ya. Jadi ini data nggak ada yang diubah ya? Ya siap bang. Data nggak ada yang diubah kan? Kayak Gmail, nomor HP itu nomor sampean semua? Oke siap-siap. Jadi gitu aja bos ya. Iya. Yo, assalamualaikum. Ya bang siap. Salam. Jadi kendalanya ya itu bos. Jadi katanya akunnya hasil beli. Jadi ketika pas login dia tuh dia bilangnya udah ganti Gmail. Nah ketika ganti Gmail tiba-tiba dia masuk ke pengaturan terus ke sesi gitu. Tapi saya bingung juga, kalau sudah ganti data Gmail otomatis kan muncul notifikasi dari owner pertama ya kita nggak tahu juga ya, kita nggak bisa berburuk sangka juga. Kalau misalkan sesi UTP saya pastikan itu kendalanya karena mau di HB. Nah kalau sesi new ini saya belum lihat kendalanya seberapa fatal sih. Ketika ada yang bilang sih kendalanya ada yang login,
ada yang ganti Gmail, ada yang ganti nomor HP, ada yang pasang kode autentik, ada yang karena login gitu. Jadi kita nggak tahu juga ya kendalanya apa mungkin sistem Facebook makin ketat gitu ya, makin kesini ya. Ya itu entahlah ya. Oke bosku, tanpa menunggu lama lagi takut bug ya, kena bug terhilang opsinya, kita langsung garap ya. Di sini kita klik pilih ya. Nah di sini ada nomor HP, dapatkan kode. Oke, kita kasih tahu dulu ya. Kode bos. Oke, alhamdulillah cepat banget nih kodenya masuk ya. Kita masukin kode dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akunnya bisa jebol ya. Ini seperti biasa saya screenshot ya. Oke, kita langsung klik lanjut. Di sini amankan detail login Anda. Ini katanya nomor HP sama Gmail katanya jangan dihapus karena punya dia sendiri ya. Jadi udah data udah aman ya. Oke, kita langsung masukin sandi baru ya di sini ya. Oke, kita masukin sandi baru. Aduh, pas enter ya. Oke, di sini detail login baru Anda, kontak. Oke, siap. Ini kontaknya udah sama semua sesuai ya. Dan alhamdulillahnya di sini sudah bisa jebol ya. Jadi kalau misalkan udah tampilan seperti ini dipastikan akunnya bisa jebol ya. Nah, ya ingat, awas. Tadi kira settingan lagi. Sorry ya, kita nggak main settingan. Oke, kita langsung klik kembali ke Facebook ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillahnya akunnya bisa jebol. Jadi sesi part 26 ya, 26 akhirnya bisa jebol ya. Nah, jadi buat kalian banyak juga yang bertanya, Bang, kalau Dekastor bisa nggak sih mengatasi sesi terbaru atau sesi new? Bang, bisa nggak sih kalau misalkan Dekastor itu memulihkan akun yang istilahnya opsinya nggak ada ataupun opsinya cuma konfirmasi identitas? Insya Allah ya. Nah, seperti contoh satu ini sebenarnya ada lagi sih yang udah saya buatin udah saya record, cuman belum sempet videonya di upload di channel YouTube saya ya. Banyak banget sih video yang belum saya upload karena ya itulah bos. Jadi banyak banget yang mau order, jadi akhirnya saya lebih mengutamakan merespon chat-chatan kalian ketimbang saya harus mengupload testi dari akun kalian yang udah pada jebol ya. Jadi intinya Dekastor insya Allah bisa mengatasi akun yang terkena sesi new ya. Jadi ingat, untuk harganya itu ini kan di edisi bulan Ramadan ya, kita masih tetap didiskonkan ya. Jadi setelah lebaran ya, H+2 lah ya, kita lewat H+. Jadi 2 hari sesudah lebaran itu harganya kembali normal, yaitu 150.000 per akun. Tapi untuk saat ini ya, ini kan masih edisi lebaran, itu harganya masih diskon bosku, jadi 100.000 ya. Jadi ingat, harganya 100.000 ya, tenang tuh, admin udah langsung kasih diskon lagi di bulan puasa. Jadi meringankan beban kalian yang istilahnya dananya belum siap atau dananya masih kurang ya. Jadi jangan khawatir, waktu masih ada ya. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai testi part 26 ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf nih, barangkali saya punya salah ya, pasti banyak ya. Jadi namanya manusia pasti ada lah kesalahan gitu, entah disengaja ataupun tidak sengaja. Ini mungkin dari kalian yang udah pernah saya respon, terus mungkin sikap saya terlalu kasar, karena saya sedikit kasar itu karena kalian duluan yang memulai gitu. Kalau kalian gak kurang ajar, gak berbicara kasar, saya gak bakal kasar juga gitu ya. Ingat ya. Jadi kalau misalkan kalian mau order, dipastikan satu, dana udah siap. Kedua, jangan sering-sering spam. Terus ketiga, jangan berbicara kasar. Ingat itu ya. Terus apalagi yang share link. Terus ada yang bertanya dan ada yang komen gini, percuma katanya ngechat Dekastor, ntar juga nomornya diblok. Nah ingat, Dekastor tuh kalau misalkan mau ngeblok seseorang yang order itu kendalanya kenapa gitu ya. Jadi kalau misalkan diblok itu sama saya itu, satu, dia pasti nyebar link, entah mau link phishing, link apa, pokoknya dia nge-share link aja, itu pasti saya blok. Kedua, dia berbicara kasar, yang nggak sopan ya, apalagi pakai bahasa
hewan gitu, binatang gitu, karena orang tuanya tuh apa ya, kayak nggak ngedidik anaknya. Jadi gimana ya, dibilang nggak ngedidik tapi yang ngedidik, cuman anaknya ini kurang ajar gitu ya. Parah banget sih ya, makin kesini bocil-bocil makin gila, tau nggak? Kasian banget orang tuanya gitu. Jadi mungkin karena pergaulan bebasnya atau pergaulan di sekitarnya, jadi berbicaranya tuh kurang ajar banget. Padahal dia mau minta tolong, tapi bahasanya itu loh nggak enak didengar gitu. Kasian orang tuanya, kalau orang tuanya tahu pasti marah banget sih, yakin saya. Ini kasian banget sama orang tuanya yang udah ngedidik anaknya ya. Terus spam juga, kalau misalkan spam sampai 100 itu udah pasti saya blok ya. Karena apa ya, mengganggu gitu ya. Jadi ingat, jangan spam juga. Jadi kalau misalkan kalian mau order ya order sewajarnya, ngechat ya, terus pakai bahasa yang sopan. Kalau misalkan pakai orang Islam ya ucapkan salamnya gitu kan. Kalau misalkan non muslim ya itu kembali ke kalian mau mengucapkan seperti apa, intinya berbicara yang sopan aja gitu ya. Terus sewajarnya aja, jangan spam, minimal 3 chatan gitu baru misalkan bang tolong respon gitu ya, contoh ya kayak gitu. Jadi nggak perlu spam, nggak perlu berbicara kasar. Insya Allah kalian nggak bakal diblok sama saya. Ingat, saya nggak bakal sembarangan ngeblok chat-chatan kalian kalau misalkan nggak ada kesalahan ya. Yaudah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan suaranya kurang begitu jelas karena saya pakai masker. Ya emang posisinya lagi nggak enak badan ya bos ya. Ya kita juga risih juga kalau misalkan lagi nge-record lagi nggak enak badan gini ya. Ini juga saya batuk ditahan-tahan, sebenarnya udah gatel banget di sini bos. Kalau tangan bisa masuk ke tenggorokan, saya pengen garuk ke tenggorokan saya. Yaudah, itu aja apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah punya jebol.